Akil mana? Selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan pada hari ini Polres Metro Jakarta Pusat bersama Pemkot Jakarta Pusat juga bersama Dandim Jakarta Pusat, kami hadirkan pula di sini Camat Menteng, Camat Johar Baru terkait dengan pengungkapan kejahatan jalanan. Sehingga kemarin pada tanggal 18 Desember hari Senin terjadi tawuran di Menteng yang memang videonya viral. Kami hadirkan di sini adalah itu yang menjadi korban 8 jahit, 2 jahitan di kiri. Ini adalah Kapospol kami yang mencoba melerai, namun justru menjadi korban. Tawuran di Menteng tersebut, kami telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku. Total semua ada 12 tersangka, di mana dari 12 tersangka tersebut 4 dewasa, sementara 8 lainnya masih status anak atau di bawah 18 tahun. MA 18 tahun, ini perannya membawa samurai lipat dan melempar batu. Kedua BDR 21 tahun, ini perannya melempar batu. Kemudian AM 18 tahun, pelajar, perannya sama, melempar batu. RK 18 tahun, sama, perannya melempar batu. Kan di sini ada 8. Yang pertama MRF 17 tahun, sama, ini melempar batu. Kedua CPI 17 tahun, pelajar, ini melempar batu. Kemudian ketiga AT 16 tahun, sama, perannya melempar batu. Kemudian HAF, ini yang paling muda, 15 tahun, ini juga sama, melempar batu. Kemudian PFR 16 tahun, ini sama, melempar batu juga perannya. RAM 16 tahun, kemudian 7 RIM 16 tahun, RH 17 tahun, ini selain melempar batu juga membawa celurit. Dan pasal 170 kekerasan terhadap orang, termasuk pasal 214, yaitu kekerasan melawan petugas secara bersama-sama. Ibtu Aan datang berusaha melerai, bukannya bubar, tapi justru tawuran itu semakin menjadi, kemudian menjadi korban. Dan selain itu, setidaknya sampai dengan hari ini, 3 bulan terakhir, kami Forkopimko, baik itu Pemkot maupun Kodim, terus menggalakkan berbagai upaya secara preemptif, himbauan-himbauan, tidak kenal lelah, camat, lurah, Babin Kamtipmas, Babinsa berusaha memberikan penerangan kepada semua masyarakat, khususnya anak muda, untuk tidak terlibat tawuran. Kemudian secara preventif, patroli yang dilaksanakan gabungan 3 pilar juga tidak henti-henti dilaksanakan. Langkah penegakan hukum secara tegas harus kami lakukan. Kami telah menyita 87 senjata tajam. Hasil operasi setidaknya selama 3 bulan ini dari jajaran Polres terdapat dari unit Kamnek 1 saja, Resmob ada 13, di unit PPA ada 6, unit Ranmor ada 2, kemudian termasuk juga dengan Polsek jajaran. Di Gambir itu ada 21 senjata tajam,
di Kemayoran 6, di Senen, Polsek Senen itu ada 1, kemudian dengan BB 6 senjata tajam. Kalau tadi Kemayoran 27 senjata tajam, di Tanah Abang 13 senjata tajam, di Johar Baru 35 senjata tajam. Tahu besar ada 10 sajam bentuknya celurit, dan juga di Menteng ini 4 senjata tajam celurit. Kami berbagai upaya tawuran dengan menyita barang-barang bukti yang biasanya mereka simpan di sekitar lokasi. Dari pengembangan tersebut, ternyata tawuran sangat erat kaitannya dengan narkotika. Kejadian kemarin di Menteng ternyata 4 diantaranya positif narkotika jenis amfetamin, dan 1 ketika ditangkap masih ada barang bukti di saku celananya. Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat sepanjang tahun 2023 telah melakukan pengungkapan dengan tersangka 707 laki-laki, 65 wanita. Kemudian untuk statusnya ini bandar adalah 4, kemudian pengedar 415, pemakai 348. Barang bukti yang berhasil kami sita: ganja 233 kg, sabu 43 kg, kemudian ekstasi 61.616 butir, tembakau gorila 1,6 kg, kemudian termasuk obat keras 901 butir, dan pohon ganja 11 pot, 6.617 jiwa. Situasi Kamtibmas di wilayah Jakarta Pusat bisa terkendali, dan kami mencegah kejahatan jalanan, termasuk juga terhadap tawuran di wilayah Kemayoran yang meninggal dunia sudah berhasil kami ungkap. Kasus penjambretan yang di Kemayoran juga berhasil kami ungkap, korban jiwa, termasuk juga penganiayaan di Senen. Kami berharap melalui rilis ini agar masyarakat bisa lebih mengerti kesadaran terkait dengan tindak pidana di jalanan. Selanjutnya dan di Jakarta Pusat bersama dengan Polres Jakarta Pusat dan juga Forkopimko, yaitu kami bekerja sama-sama bersinergi menciptakan Jakarta Pusat yang kondusif, terutama menjelang pesta demokrasi pemilu 2024. Kita harus sukses. Kodim Jakarta Pusat siap bersinergi dengan 3 pilar dan instansi lainnya. Demikian, terima kasih dari saya. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, mewakili Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pagi ini, kegiatan ini tidak hanya sebagai momen publikasi, tapi juga kami bersama nanti dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres, ini kita jadikan suatu momen evaluasi dalam rangka kita melakukan penguatan pola komunikasi, pola interaksi seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat dalam rangka kita melakukan antisipasi dan penanganan seluruh potensi-potensi kejahatan kriminal yang telah disampaikan oleh Kapolres tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Dandim, sama perangkat Pemda DKI Jakarta, Wali Kota, mohon maaf bisa menjelaskan sebentar sedikit saja secara ringkas, karena tawuran di Jakarta Pusat di Matraman itu udah 3 kali dalam seminggu. Yang terakhir hari Senin pukul 22.15 itu saya menghimbau sama 2 belah pihak, RW 3, RW 4 sama RW 7, 8, tapi dari RW 7 sama RW 8 dihimbau mungkin jadi tawurannya, mungkin banyak. Saya kena kepala kanan dan kiri 8 jahitan, kanan 2 jahitan. Demikian atas perhatiannya, terima kasih.
DPO sudah kami terbitkan untuk kejadian di Matraman tersebut, dan tim kami masih melakukan upaya untuk pengejaran dan pencarian. Kemudian penerapan pasal 170 ancamannya 7 tahun penjara, sementara pasal 214 dengan kekerasan melawan petugas secara bersama-sama ancamannya adalah 8 tahun 6 bulan menimbulkan luka. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, kami menambahkan beberapa hal tentang press release ini, yaitu tentang yang pertama tentang tawuran, yaitu seperti yang disampaikan Bapak Kapolres, yaitu tawuran di Menteng, yang dimana korban saat ini adalah anggota kepolisian. Pada saat anggota kepolisian Pak Aang datang, namun dari melerai, Pak Aang sudah memberikan himbauan menggunakan toa, dan Pak Aang juga berdiri dengan menggunakan seragam kepolisian, namun tidak diindahkan. Dan beberapa orang dari tersangka yang sudah kita amankan, itu ada 1 orang yang memang sengaja melihat polisi, hadirnya polisi pada saat di tawuran tersebut, kesal karena ada polisi yang membubarkan, dan sengaja mengarahkan lemparan batunya kepada petugas polisi tersebut, yaitu Ibtu AA. Kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang secara bersama-sama yang mengakibatkan luka. 2 orang yang menjadi pemicu atau awal mula dari tawuran tersebut, atas nama Farhad dan Fadil. Kami berawal dari keributan si Fadil dan Fadil ribut dengan Fadil adalah RW 04, ribut dengan RW 08 atas nama kemudian Fadil memanggil abangnya, dan kemudian abangnya atas nama Farhad kemudian melakukan penyerangan atau menyamperin si Fadil, dan kemudian terjadi keributan. Nah, itulah awal merespon di masyarakat akibat kasus tawuran maupun kejahatan jalanan yang meresahkan. Maka kami Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat mendapat atensi khusus dari Bapak Kapolres juga Forkopimko untuk membentuk suatu satuan tugas anti tawuran. Satuan tugas anti tawuran ini terdiri dari beberapa elemen. Ada fungsi pengemban, fungsi preventif dan penegakan hukum, represif. Kami Satres Narkoba Jakarta Pusat menjadi bagian penting untuk mendukung operasi kejahatan jalanan yang meresahkan. Dari pengungkapan yang wilayah Menteng dan Johar Baru, untuk itu silakan Pak Camat Menteng dan Camat Johar Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Kapolsek memberikan upaya pencegahan untuk tawuran bisa berdiri lagi, dan untuk yang masalah kemarin di Matraman Dalam sudah kami tertibkan bangunan-bangunan warung yang kami duga sebagai salah satu faktor pemicu terjadi tawuran, dan masyarakat pagar pembatas antara RW 4 dan RW 0 di Matraman, termasuk juga yang positif narkoba yang sedang kita laksanakan pengembangan. Gereja tempat ibadah 27 di Jakarta Pusat ini, baik gereja besar ataupun gereja dengan jumlah jamaat di bawah sekitar 200, sehingga semua gereja, semua tempat ibadah prenatal, kami bersama Forkopimko, Pak Dandim, semuanya turun, jajaran Polsek, Koramil, Kecamatan semua turun untuk memberikan pengamanan bagi jamaah yang akan melaksanakan Natal. Menunggu terkait dengan informasi resmi dari Pemprov DKI, apakah konsep acaranya nanti sepanjang tiga. 1, 2, 3.